Luar biasa ya. Ya, ini kelas 6 toh? Ya, sudah tidak lama lagi kita suruh ujian ya. Ya, nanti apa namanya? Jadwal itu tanggal-tanggal yang itu nanti baru diketik lagi. Nanti di save supaya nanti dikirim ke orang tua. Sudah ada dari dinas, Bu? Sudah ya, baik, sudah ada dari dinas. Jadi nanti tinggal ketik saja atau kita kopikan saja kan? Iya, kopikan saja. Ya, Supaya kopikan mereka saja. lihat. Ya. Supaya nanti tinggal cuma kita di situ yang belum masuk. Tapi itu jadwal Dari yang part itu sampai asesmen, Iya, asesmen. asat Iya. itu sampai Asat nanti sampai- partnya 1 sampai Iya. 5. Oh, berarti sama dengan tahun lalu. ya semua sudah. Tinggal TKA yang penulisan, tidak ada di TKA situ. yang nggak masuk. Tapi nanti kita akan sampaikan lagi TKA akan menyusul. Baik. Puasa full. Ya sudah kelas 6 toh? Iya. Puasa sedikit. Kalau kelas 1, tapi kelas 1 juga ibu sukanya ada yang juga sudah puasa full. Luar biasa. Oke. Ya. Ibu izin, saya kemarin merubah ini tuh, Bu. Apa nih? Belum tanda tangan juga itu. Iya, saya merubah yang ini. Yang ini, Bu, yang poin saya sudah ubah di aplikasi. Saya tidak pakai yang ini karena ini kan guru membuat aturan dengan jadi kita baru membuat ini, sedangkan saya kesepakatan kelas sudah ada nih. Iya. Makanya kemarin saya sudah baca atau sedih. Berarti selama ini tidak buat ini kan? Sudah itu. Jadi saya rubah lagi yang di aplikasi, saya sudah hilangkan yang ini, Bu. Jadi saya cuma pilih 1 dengan 2. Oh, 1 dan 2. Tapi saya sudah terlanjur printkan yang ini. Nanti di print. Nanti saya print ulang lagi untuk Ibu. Baik. Nanti sebentar aja kita pakai ini. Iya, baik, Ibu. Ya, Bu. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai ini, Bu, poin 1 dengan poin 2. Nah, yang 3 tidak. Ya, ayo. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Kita berjumpa lagi di Selasa pagi di bulan Ramadan. Tetap semangat ya. Meskipun sedang berpuasa tapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ketua Kelas Fatin memimpin kita dalam doa. Sini. Ya. Dikabah. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma. Beri salam. Beri salam pada ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman semua. Baik, terima kasih untuk Fatin yang telah memimpin kita dalam doa. Semua sudah siap belajar di pagi hari ini? Sudah dipersiapkan buku tulis, ballpointnya, penggarisnya sudah belajar tentang materi kita hari ini tadi malam. Sudah dibuka buku-buku bahasa Indonesia pendidikan Pancasilanya. Sudah ya, oke, baik. Nanti Bu Guru berharap saat ada pertanyaan kalian bisa menjawab. Kemudian Bu Guru bertanya hari ini, coba tengok teman di kelompokmu.
Ada tidak yang tidak hadir ikut pembelajaran kita hari ini? Siapa? Bio, ya. Bio kenapa nih? Tidak ada WA ke ibu guru atau ada informasi kepada kalian? Tidak ada. Berarti Bio kita anggap hari ini absen ya, tidak mengikuti pembelajaran karena tidak ada informasi. Ada lagi? Oh iya, Juniolo. Ada informasi Bu dari Bu Guru tidak ada dari kalian anak-anak? Tidak ada juga ya. Berarti hari ini teman kita 2 orang tidak masuk dengan keterangan alfa karena tidak ada informasi. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Sebelum mulai, kita lihat kesepakatan kelas kita di pagi hari ini. Seperti biasanya, seperti hari-hari yang kemarin, kesepakatan kita masih sama. Yang pertama adalah apa? Memperhatikan penjelasan guru. Saat Ibu Guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Tujuannya apa? Supaya bisa paham. Betul, Fatin. Kemudian apa yang kedua? Ya, anak-anak harus aktif dalam pembelajaran. Tidak boleh cuma Fatin saja. Tidak boleh cuma Ren saja. Semua harus aktif di kelompok maupun jika nanti ada pertanyaan dari Ibu Guru. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Ketika teman berbicara, ketika teman menjawab pertanyaan, yang lain harus apa? Diam. Iya, menghargai, tidak boleh ribut, tidak boleh itu salah, tidak boleh ya. Itu harus kita hargai semua pendapat teman. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik. Sebentar ada LKPD, sebentar ada asesmen. Harus dikerjakan dengan baik supaya hasilnya juga baik, memuaskan. Terakhir, iya, menjaga kebersihan dan ketertiban. Pak Piket kemarin siang sudah melaksanakan bersih-bersih kelas untuk hari ini. Kita masuk kelas sudah bersih, nanti sampai kita pulang kelas tetap harus bersih. Kemudian pembelajaran harus tetap tertib ya. Ikut pembelajaran tertib, perhatikan, fokus, konsentrasi. Bisa? Ya, Bu Guru harap di pembelajaran kita hari ini, kelas kita, kelas 6A, akan melaksanakan pembelajaran dengan tertib, dengan aman, dengan lancar. Dari awal hingga akhir nanti pada pukul 9.30. Baik, kita lanjutkan. Ayo semua berdiri, kita menyanyikan lagu si kecil. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita masuk di awal pembelajaran. Siap ya? Siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat. Oke, perhatikan gambar di depan. Ada berapa gambar yang Ibu Guru tampilkan di depan? Ada 5 ya. Bu Guru bagi menjadi berapa bagian? 2. Oke, baik. Ya, perhatikan 2 bagian gambar tersebut. Sudah 1 menit? Baik.
Siapa yang bisa menjelaskan apa yang nampak pada gambar di depan yang ibu guru tampilkan? Ayo, angkat tangan ya. Angkat tangan, tidak boleh ribut pasar. Angkat tangan. Ya, dari Bu, kalau tidak ada yang berani, Bu Guru membuka. Dari Jonathan, Tabuni, ayo. Apa yang Jonathan lihat di gambar di papan di yang Bu Guru tampilkan di slide? Ada orang beribadah ya? Oke, ini ada orang beribadah nih. Nah, ini beribadah di mana? Gereja. Yang ini beribadah di masjid atau di rumah ya, ini di rumah. Baik, tepuk tangan buat Jonathan. Ya. Tentunya Jonathan bisa menjawab karena memperhatikan gambar. Berikut. Henny. Apalagi yang Henny lihat di kedua bagian gambar ini? Yang ibadah sudah. Baik, yang lain. Apalagi yang Henny nampak pada slide tampilan gambar? Ya, ada anak menari tradisional. Yang ini ya. Baik, tepuk tangan buat Henny. Good job. Berikut ada gambar apa lagi? Adel. Ayo Adel. Ada menari. Ada orang melaksanakan ibadah. Adel. Ada apa lagi, Del? Yang ini dengan yang ini. Dua lagi gambar, Adel. Coba Adel kemukakan. Nah, Adel tidak berani. Aurel, ada gambar apa, Rel? Orang sudah menindas temannya. Ya? Ada orang yang menindas temannya. Ada orang? Yang menindas temannya. Ada orang menindas temannya. Yang ini ya? Yang ini menurut Aurel, orang menindas temannya. Setuju? Sepakat? Atau ada yang lain? Fatur, apa Fatur kalau yang ini? Menurut Aurel ini orang menindas temannya. Kalau menurut Fatur? Orang membuli. Ada yang lain? Farhan? Kalau menurut Farhan ini gambar apa nih? Ya? Orang membuli temannya. Coba kita lihat nih. Ini dia dipukuli nih. Kira-kira nih apa nih ya? Bisa orang dibully, dipukul. Bisa juga apa nih? Siapa yang suka biasa dikejar orang baru dipukuli? Siapa tuh biasa? Kejadian apa yang biasa kita digugukin, digugukin? Apa? Ya. Angelo apa Angelo? Karena buat kesalahan. Ya, boleh karena buat kesalahan atau ini maling nih. Ya, ini maling dikejar oleh warga. Ada satu lagi nih gambar. Yang ini apa? Fatin apa? Orang yang sedang menggunakan Iya. pakaian adat. Orang yang sedang mengenakan pakaian adat. Benar semuanya. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang Ibu Guru tanya, gambar manakah yang menunjukkan aktivitas agama dan budaya? Yang mana? Gambar? Iya, inilah aktivitas agamanya. Aktivitas agamanya apa? Orang beribadah. Kemudian budayanya, ada yang menggunakan pakaian adat, kemudian ada yang menari menggunakan tarian adat. Baik. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Tentunya bisa menjawab karena semalam sudah belajar. Kita lanjut. Baik, ayo perhatikan gambar. Sudah? Ini ada dua gambar lagi. Gambar pertama adalah Festival Kebudayaan Indonesia. Gambar kedua adalah ini peringatan Imlek Spirit Harmony. Ini perayaan Imlek tapi mereka memadukan dengan perayaan agama lain, ya. Ini nih. Sudah, ini ada kebudayaan Indonesia. Di sini ditampilkan apa saja kebudayaan Indonesia? Festivalnya ada? Makanan ada? Ini tari ada? Pakaian adat. Oke, kita Bu Guru tanya, gambar-gambar tersebut menampilkan apa?
Toleransi, betul. Apalagi? Budaya, betul, budaya Indonesia. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki apa? Memiliki ini, ada tarian adat, ada makanan, ada toleransi antar bunga beragama. Ya? Memiliki gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan agama. Baik, hari ini kita akan belajar keberagaman apa nih? Agama dan yang ini budaya. Oke, baik. Jadi hari ini materi kita adalah keberagaman agama dan budaya Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini, mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi keberagaman agama dan budaya. Yang pertama, nanti setelah anak-anak menyimak video pembelajaran, anak-anak dapat memahami arti penting keberagaman budaya dan agama. Yang kedua, nanti ada diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok itu kalian akan mengelompokkan keberagaman budaya. Apa saja sih yang menjadi keragaman budaya? Ada agama, ada adat istiadat, ada makanan, nanti dikelompokkan. Nanti Bu Guru kasih melalui diorama, namanya diorama. Yang ketiga, nanti masih di diskusi kelompok, anak-anak dapat menentukan contoh sikap toleransi. Jadi di diorama itu ada dua bagian. Ada yang jenis kebudayaan agama dan daerah, kemudian di sisi berikut ada gambar tentang toleransi. Nanti dikelompokkan, jangan salah tempat. Bisa ya, nanti kita lihat dioramanya. 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu Guru harap di kelas 6A dapat melaksanakan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran, Bu Guru harap tujuan ini dapat tercapai. Kita lanjut. Ya, sebelum kita menyimak video pembelajaran tentang materi keberagaman budaya, mari kita tepuk fokus dulu. Masih ingat tepuk fokus? Masih, ayo semangat. Puasa tidak membuat kita loyo, tetap harus semangat. Oke, siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sekali lagi, kurang semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Baik, kita lanjut. Silahkan buka bukunya, amati videonya, catat hal-hal yang penting. Karena sebentar ada pertanyaan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya dan agama. Keberagaman budaya dan agama. Kalian tentu sudah hafal semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan tahu maknanya. Beberapa kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah budaya dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai hak dan kewajiban terkait agama dan budaya masing-masing, bahkan salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma agama. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak setiap masyarakat Indonesia. Pasal 28C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sesuai dengan pasal 28E dan 28C UUD NRI tahun 1945, kita memiliki hak untuk menganut agama dan mengembangkan budaya, termasuk juga hak mengembangkan bahasa daerah. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan agama yang ada di sekitar kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, penduduknya beragam budaya, suku, bahasa, adat, agama, ras, dan sebagainya. Selain budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. Setidaknya ada 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Negara Indonesia juga mengakui aliran kepercayaan. Keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Sikap toleransi. Untuk menghindari sikap negatif atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya ataupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap warga memiliki sikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Memiliki sikap toleransi budaya tidak berarti melupakan budaya sendiri dan hanya mempelajari budaya lain. Demikian juga dalam toleransi agama, kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama atau ikut beribadah dengan tata cara agama lain. Toleransi beragama dapat kalian lakukan dengan menghormati teman yang berbeda agama dan membantu saat mereka membutuhkan. Pemerintah Indonesia pun melakukan sikap toleransi atas agama dan budaya yang ada. Salah satu bentuk toleransi agama yang sering kalian rasakan adalah hari libur pada hari besar keagamaan tertentu. Membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari berarti tidak boleh bersikap intoleransi, yaitu pilih kasih atau diskriminasi terhadap teman yang berbeda suku, budaya, dan agama. Salah satu upaya yang dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi yang baik adalah dengan membiasakan sikap tersebut di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi suatu masalah. Sebaliknya, agama dan budaya yang beragam justru menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Contoh menghormati keberagaman dalam keluarga. Berikut ini contoh menghormati keberagaman dalam keluarga. 1. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. 2. Tidak mengganggu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. 3. Menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga, misalnya kakak harus menyayangi adik dan adik harus menghormati kakak. Contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. Berikut ini contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. 1. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka. 2. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. 3. Tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda. 4. Bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. 1. Membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, atau agamanya. 2. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. 3. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. 4. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Demikian penjelasan tentang keberagaman budaya dan agama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, sudah ya. Materi kita keragaman budaya dan agama. Tadi keberagaman, apa yang dimaksud tadi keberagaman? Coba lihat dulu di kelas Bu Guru, membuka ya. Coba lihat di kelas kita, kelas 6A. Apakah kita ini beragam
Oke, beragam ya. Anak-anak ada yang dari mana? Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Ambon. Kailel dari Ambon. Jonathan Tabuni dari dari gunung. Dari gunung. Dari daerah mana maksud Ibu Guru? Puncak. Gonda. Unduga, oke, Unduga. Ya, itu di pegunungan tengah sana. Kemudian siapa ini? Heni dari mana Heni? Medan itu di mana? Sumatera Utara ya. Kemudian Farhan dari mana Farhan? Asal daerahnya Farhan? Ambon. Ya, Ambon Sulawesi kah? Kemudian Daniel dari mana Daniel? Dari Sulawesi. Baik, ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada dari Nduga, ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon juga, Sulawesi. Kemudian ada Jawa tidak? Oh ini, Laudia dari mana? Dari Ambon, Jawa. Oke, itu adalah perpaduan apa tadi? Perpaduan suku ya. Oke, baik. Kemudian selain suku ada apa lagi? Ada agama yang di Indonesia ada agama Kristen, Islam, Katolik, Konghucu, dan Buddha. Ya, Konghucu itu baru disahkan oleh pemerintah kita. Itu orang-orang keturunan Cina. Ya, kemudian ada keberagaman apa lagi? Sebelum kita menarik kesimpulan, apa sih keberagaman? Ada makanan khas dari Papua apa? Papeda. Dari Sulawesi apa? Dari Sulawesi apa? Ada coto Makassar. Dari Batak apa? Batak Bu Guru. Dari Ambon apa? Ambon juga biasanya apa? Sama sagu ya, sagu itu. Kemudian ada pakaian adat, kemudian ada rumah adat. Rumah adat dari Papua apa? Onai. Apakah sama dengan rumah adat dari Batak? Tidak. Samakah dengan rumah adat dari Ambon? Tidak. Oke, baik. Nah, di kelas kita saja sudah banyak keberagaman. Jadi keberagaman adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan. Patin, suku, apalagi? Agama, budaya, bahasa, adat, istiadat. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pernah lihat gambar Garuda Pancasila? Di kaki gambar Garuda Pancasila ada dicengkram sebuah pita. Pita itu bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Angkat tangan. Kenapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditetapkan oleh bangsa kita? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, angkat tangan. Coba Mairo, kenapa? Bhinneka Tunggal, artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu maksudnya adalah meskipun kita berbeda, kita adalah tetap satu, yaitu warga atau masyarakat Indonesia. Kita lihat pasal berapa yang berkaitan dengan agama dan budaya tadi di video pembelajaran. Betul, pasal 28C dan 28E. Ayat berapa? Ayat 1. Berikut, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Fatur 1. Tadi kita sudah bahas sedikit. Islam. Sepia 2. Kristen. Lili 3. Hindu. Mairo 4. Konghucu 5, Roberto, Katolik 1 lagi, Heni, Malika, Buddha. Ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia, diakui secara resmi ya. Berikut sikap yang harus dimiliki untuk menyikapi keberagaman. Dalam keberagaman kita harus memiliki satu sikap, yaitu sikap apa? Toleransi beragama dan berbudaya. Lanjut, apa tadi yang dimaksud toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia?
Ya, Fatin. Ya, keadaan. Ya, ulang. Fatin, apa tadi keberagaman? Keadaan yang beraneka ragam atau tidak seragam yang mencakup perbedaan dalam berbagai aspek seperti suku, agama, budaya, bahasa, dan fisik di antara sekelompok orang atau masyarakat. Baik, ya, tepuk tangan buat Fatin. Tentunya bisa menjawab karena tadi memperhatikan video pembelajaran. Keberagaman adalah suatu keadaan di mana berbeda suku, agama, budaya, termasuk fisik kita ya. Coba teman-teman kita, ada yang sama fisiknya? Tidak. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, bulat. Ya, itu keberagaman. Tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berikut, apa yang terjadi jika warga memiliki sikap toleransi tadi? Tercipta kedamaian dan ketentraman. Berikut, di mana saja sikap toleransi berbudaya dan agama? 1, di keluarga atau di lingkungan rumah. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Lanjut, sebutkan satu-satu nih. Alan, coba sebutkan, tadi ada di materi video pembelajaran. Coba sebutkan contoh sikap menghormati, toleransi, budaya dan agama di keluarga. Di keluarga dulu, kita mulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Alan, apa Alan? Ayo, siapa bisa angkat tangan? Di keluarga dulu tadi. Ada adik dan kakak harus saling mengasihi. Kakak mengasihi adik, adik menghormati kakak. Apalagi? Yang kedua, menghormati orang tua. Yang lain ini puasa ini semua loyo sekali. Yang ketiga, apa? Laudia apa Laudia? Betul, tidak mengganggu anggota keluarga yang melakukan hobi atau pekerjaan. Kita lanjut ke lingkungan berikut yaitu sekolah. Daniel, apa Daniel? Contoh di lingkungan sekolah. Wih, banyak itu kalau di lingkungan sekolah. Menghargai guru, bisa. Angelo, menghargai pendapat teman. Betul, kita berbeda pendapat, kita harus menghargai. Lanjut, Pano. Ya, sudah dicatat tadi, silakan dibaca. Betul, bergaul dengan teman tanpa membedakan rambut, membedakan warna kulit, membedakan jenis bahasa dan lain-lain. Nah, mantap. Lanjut. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Membantu tetangga yang kesulitan. Oke, Fatin. Siapa lagi? Efraim. Di lingkungan masyarakat, membantu tetangga yang kesulitan. Kita kasih bantuan, apalagi di bulan Ramadan. Kita kasih mereka bantuan supaya mereka bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Boleh kasih sahur kah, kasih bagi-bagi takjil kah, bisa ya. Ayo Efraim, apa lagi di masyarakat? Dafa, apa Dafa? Ya, menghadiri upacara adat di lingkungan tempat tinggal. Nah, yang ciri khas yang biasa kita lakukan nih pada saat Natal, Lebaran, apa coba? Hah? Bukan peta, masa peta? Kita berkunjung ke rumah keluarga yang merayakan, berkunjung ke rumah teman yang merayakan Natal. Yang merayakan Natal siapa yang mengunjungi? Teman-teman yang beragama Islam, yang beragama Hindu. Ketika Lebaran berbalas lagi, datang mengunjungi, yang Kristen mengunjungi. Iya, nanti di situ disajikan apa? Makanan. Jika disajikan makan, boleh tidak kita bilang, ih makanannya tidak enak loh? Boleh tidak? Tidak. Kita ingat, kita harus
menghargai iya makanan yang sudah disajikan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas ya keberagaman agama. Kita lanjut. Coba kita jawab sama-sama. Perilaku, keberagaman budaya dan agama. Sikap toleransi nih yang sebelah sini nih. Kemudian sebutkan lingkungannya, di rumah kah, di sekolah atau di masyarakat. Ya, sabar satu-satu. Roberto, baca nomor 1 Roberto. Mengecilkan suara TV saat tetangga beribadah. Lingkungan apa tuh? Di mana itu dilaksanakan toleransi? Rumah, betul? Betul. Baik, berikut. Lili. Baca Lili. Mengerjakan piket kelas bersama teman yang berbeda suku. Di mana kita melaksanakan toleransi tersebut? Di sekolah. Mantap, good job. Berikut, siapa ini? Farhan. Farhan, yang ketiga Farhan. Berkunjung ke tetangga yang merayakan hari besar keagamaan. Di mana itu? Lingkungannya yang kita laksanakan toleransinya. Rumah, agak di sekolah atau di masyarakat? Oke, coba dengar Farhan mengatakan berkunjung ke tetangga merayakan hari besar keagamaan itu di rumah. Lingkungan rumah. Kurang tepat ya? Harusnya di mana? Masyarakat. Tidak apa-apa. Lanjut, yang keempat. Saudara. Nih. Beribadah bersama ayah, ibu dan adik di lingkungan mana toleransinya? Keluarga, betul? Oke, tepat sekali. Lanjut yang terakhir. Efraim. Maria. Terakhir. Belajar kelompok bersama teman yang berbeda suku di lingkungan mana? Sekolah, betul? Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Tentunya anak-anak bisa menjawab karena semalam sudah belajar. Tadi sudah menyimak video pembelajaran. Jelas ya? Sampai di sini kita lanjut. Baik. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Sebelum kita melanjutkan ke diskusi kelompok, sebentar melalui diorama, Ibu Guru akan mengelompokkan anak-anak di kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi, kenapa Ibu Guru mengelompokkan? Tujuannya adalah supaya anak-anak saling berbaur dengan teman yang lain. Tadi kan datang, saya duduk dengan si ini, saya duduk dengan si itu. Nah, sekarang kita Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai toleransi, menghargai keberagaman suku, ras, agama. Nah, sekarang ayo kita melaksanakan keberagaman itu. Tidak boleh pilih-pilih teman. Berhitung ya. Dari siapa nih? Nanti yang kelompok yang angka dapat nomor 1, urutan 1 bergabung dengan di kelompok 1. Nanti yang menjemput angka 2 bergabung di kelompok 2. Kemudian yang dapat angka 3 di 3, kemudian yang dapat angka 4 ada di kelompok 4. Lanjut dari Jonathan. Sampai 4 saja ya. 1. Ingat nomormu. 2. 3, 4. 3. Efraim. 4. 1, 3. Roberto 1. Oke. Jangan ke depan sini, ada fokus. Jadi silakan yang dapat nomor 1 di sini, yang dapat nomor 2 di sini, nomor 3 di sana, nomor 4 di sini. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ayo kita menghargai keberagaman. Tidak boleh memilih-milih teman. Ya, ayo. Tertib. Ingat kesepakatan kelas kita.
harus tertib. Jadi sudah. Itu di sana sana. Sana Adel. Gabung sini aja sudah. Sini. Sini. Sini aja sini. Ketiga sini. Nah, kamu ke sana, sana. Pelan, pelan, pelan. Baik, anak-anak semua sudah duduk sesuai nomor ya. Ingat tadi kita harus keberagaman di sekolah, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa melihat apa? Agama, budaya, suku, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah Bu Guru dudukkan bersama nomornya, nomor anggotanya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4. Baik, kita lanjut ke kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ini namanya diorama, nanti Bu Guru kasih. Sabar ya, awas jangan apa nih, jangan. Nanti Bu Guru jelaskan cara pegang. Sabar, nanti Bu Guru jelaskan. Adel, tolong aku ke sana. Sabar ya, sebentar Ibu Guru jelaskan. Coba perhatikan. Kita akan menyusun atau mengelompokkan keberagaman dan sikap toleransi pada diorama nanti ya. Ini namanya diorama. Sudah lihat? Ini dua sisi. Satu adalah sisi keberagaman budaya dan agama. Di sisi satunya ini adalah toleransi. Sudah? Nanti coba lihat cara mengerjakannya. Sudah? Ini sudah, dua sisi ini ditanamkan di tengah-tengah. Sudah? Sekali tekan jangan dicabut lagi ya, langsung pastikan dia di tengah. Sudah? Jelas ya? Kelompok 1 jelas? Nah, kemudian di sini Ibu Guru sudah menyediakan gambar-gambar keberagaman agama dan sikap-sikap toleransi. Nih. Sudah? Coba lihat kelompok 1. Sudah? Ada gambar-gambar yang Bu Guru sudah sediakan. Tugasmu adalah, coba Ren, perhatikan. Kalau sisinya sudah dipasangkan, ditancapkan ya. Kemudian tugasmu adalah menancapkan keberagaman budaya dan sikap toleransi di bagian sisinya, sisi kanan atau sisi kiri. Kamu lihat, misalnya Bu Guru kasih contoh. Ini apa? Kitab suci ya. Kitab suci itu kita tancapkan di keberagaman budaya agama atau di sikap toleransi. Di bagian mana? Di keberagaman budaya. Sekarang Bu Guru kasih contoh lagi. Ini contoh apa ini? Iya, ini upacara 17-an ya. Ini kerja bakti nih. Angkat bendera. Kalian anak-anak akan tancapkan di sisi mana? Apakah keberagaman budaya ataukah di sikap toleransi? Di sikap toleransi. Baik. Kita dari kelompok 1. Ini sudah ya?
Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. Kelompok 4. Sabar, tenang, perhatikan. Coba perhatikan, tenang, tenang, tenang. Ayo, 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 ayo. Ayo, perhatikan, perhatikan Bu Guru. Ingat kesepakatan kelas kita harus aktif. Tadi apa? Harus aktif dalam pembelajaran, termasuk diskusi. Ingat, yang kerja siapa? Apakah cuma satu kelompok, satu orang saja? Tidak ya, semua harus bekerja sama. Silakan taruh dioramanya di tengah, mulai ditancapkan papan toleransi dan keberagamannya. Ayo, silakan. Putri, siapa ini? Taruh di tengah, taruh di tengah. Papannya taruh di tengah supaya semua bisa menancapkan. Ininya di, coba lihat, coba lihat, coba lihat Bu Guru. Ya, diletakkan di sini. Silakan masing-masing anak cabut, ambil, kemudian tancapkan. Ini dulu tancapkan ini. Tancapkan loh, jangan loyo. Ayo, tancapkan. Tekan, tekan dia. Tekan dari atas. Coba kalau tancapkan pegang ininya ya, pegang ininya, baru tancapkan begini. Sekali tancap jangan dilepas lagi. Lihat, lihat, ini toleransi, ini sisi toleransi sudah, ini sisi keberagaman. Ingat, kalau misalnya begini, ini apa nih? Ini apa? Coba lihat Bu Guru. Sabar, coba lihat Ibu Guru. Ini apa nih? Ini apa? Gambar apa? Tempat beribadah. Bu Guru tancapkan di toleransi atau di kebudayaan? Keberagaman. Ini. Bu Guru tancapkan di mana? Di sini. Kamu cara nancapkan begini. Sudah, jangan dilepas. Oke? Silakan mulai pilih satu-satu. Sekali tancap, jangan di itu lagi. Oke, coba. Jangan. Iya, boleh ditentukan dulu. Silahkan dipeta-petakan, nanti ditancap-tancapkan ya. Tancapnya begini ya, pegang tengahnya baru tancap. Sekali tancap jangan dicabut lagi supaya nggak rusak ininya. Boleh dipisahkan dulu, ditaruh dulu. Boleh ditaruh dulu yang mana toleransi, yang mana keberagaman. Taruh di tengah-tengah juga, di tengah-tengah. Coba lihat, sudah? Ya, dari sini dulu, dari depan sini. Dari sini supaya gampang. Dekat saja. Silakan pilih. Boleh begini nih supaya cepat nih, taruh begini dulu, taruh begini dulu. Nanti tinggal, iya bagi dua dulu. Nanti tinggal, betul sekali. Nanti tinggal ditancapkan. Mantap. Sudah? Supaya cepat, dibagi dulu, dibagi. Awas jatuh. Nah, kamu taruh dulu. Ini di mana? Ini di mana? Di sini. Oke. Ini di mana? Di sini. Nanti baru tinggal ditancap-tancapkan. Ya. Ayo silakan dikerjakan. Kalau ditancapkan, pegang tengahnya ya. Coba Bu Guru ajari. Ini, coba lihat cara menancap. Coba lihat Bu Guru. Pegang tengah, langsung tancap. Dari sini dulu ya, baru ke sini. Jangan dari sini ke sini, nanti setengah mati. Tancap begini. Sudah tancap, jangan dilepas lagi, oke? Supaya nggak rusak papannya. Ya, waktunya 20 menit saja. Oke, kalau sudah silakan tancap. Cara menancapnya dari sini dulu ke sini, dari sini ke sini supaya tidak susah. Satu kali tancap ya, jangan pegang atasnya, pegang tengahnya, gini supaya nggak rusak. Oke, tancap. Tancap aja nggak apa-apa. Ya, betul. Pelan-pelan tuh, gabusnya lembek saja kok. Ya, sudah. Ini ada yang kerja di sisi ini biar cepat. Nah, di sisi sini ya.
Tancap. Perhatikan Bebe gambarnya ya. Rumah adat, pakaian daerah itu ada di keberagaman. Jangan terlalu jarak, masih banyak itu. Taruh di tengah-tengah lagi. Pakaian adat Konghucu tuh. Itu ini kitab, ini selamat hari tahun baru, berarti kan Imlek. Ini tadi apa nih? Upacara 17-an. Ayo cepat. Kerja bersama kelompokmu. Ayo, ayo. Ayo Roberto, tancap. Kasih rapi, cepat. Ayo. Perhatikan Bebek. Jangan kalau sudah ditancap jangan jangan dilepas lagi, nanti rusak dia punya diorama. Baju adat. Kalau baju adat keberagaman, ingat. Ya, 20 menit lagi. Ini suku, ini suku. Ini upacara. Ini masih ada sisi nih. Itu upacara ini. Upacara di sini. Ini upacara adat ini. Nggak tahu Bu Guru, sikap toleransi kah atau upacara? Kan adat. Makanan itu di mana coba? Keberagaman, budaya atau sikap toleransi? Budaya. Tancapkan di kerabangan. Ini kitab suci. Kitab suci itu ada apa? Keberagaman atau sikap toleransi? Tancap. Gak bisa Bu Guru, ininya lepas. Waduh, ininya lepas. Udah, oke. 10 menit lagi. Ya, oke. Kelompok 2 sudah selesai. Duduk kembali ke tempatnya. Ya, kelompok 1. Aduh, ini kenapa belum selesai lagi nih? Cepat-cepat sedikit kok, belum selesai dari tadi. Langsung tancap aja, nggak usah pilih-pilih. Langsung tancap, ini kan agama. Nah, keberagaman budaya. Nah, terus ini tancap langsung, jangan ragu-ragu. Ayo cepat sama-sama. 10 menit lagi. Daniel, bantu. Sudah, ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Duduk kembali. Awas itu. Awas. Ya, kita menunggu kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 4 sudah? Sudah? Kalau sudah, taruh di tengah ya. Ayo. Mairo, lap ingusmu. Mairo, lap ingus. Ayo gerakan. Dipercepat sedikit. Kelompok 4. Itu Konghucu tuh. Konghucu kasih berdiri tuh. Tancapkan dia. Baik-baik. Nah, terus. Gak apa-apa, gak perlu seragam. Yang penting sisinya benar. Penempatan di sisinya benar. Oke, terus. Sudah selesai? Pegang tengahnya, Mairo. Iya, kelompok 4 sudah selesai. Minum dulu. Mana siapa yang minum? Duduk. Puasa. Kita harus menghargai teman yang berpuasa. Kita lagi belajar sikap toleransi nih. Meskipun kita keadaan haus, kita tahan sedikit. Sudah kelompok 4? Baik. Awas jangan digerakkan. Oke, taruh di tengah.
Ya, semua sudah selesai mengerjakan dioramanya ya. Ada 2 sisi sudah dikelompokkan ya. Sebentar kita melaksanakan galeri walk. Sebelumnya kita itu dulu apa? Kita menyanyi ice breaking dulu. Ayo sama-sama. Yang keras suaranya. Tepuk tangan boleh. Ayo kita pahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia, macam-macam jenisnya. Mari kita mulai dari suku dahulu, selanjutnya tari dan alat musik. Dari Jawa Barat, Jawa di Yogyakarta, Ambon itu Maluku, Dayak di Kalimantan, Baduy itu di Banten, Betawi di Jakarta, Asma dan Mimika itu di Papua. Becak-becak ini nadanya, harus cepat lagunya. Yuk tepuk tangan. Selanjutnya tari yang ada di Indonesia, serimpi dari Jogja, japong dari Jakarta, maengket dari Sulut, dan kecap dari Bali. Tari sajojo itu dari Papua, alat musik kolintang yaitu dari Sulut, tanjidor di Betawi, sasando di NTT, gamelan itu Bali, Jawa Tengah dan Jabar, Tiba Maluku, Triton itu Papua. Itu macam keragaman budaya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Saatnya presentasi, karena ini hanya diorama, jadi satu orang mewakili saja. Cara presentasinya Ibu Guru jelaskan. Coba dengar baik-baik. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Heni misalnya. Ini hasil. Coba dengar. Tadi ingat sikap. Tadi ingat kesepakatan kelas kita menghargai. Iya, coba ayo. Sebentar, selamat pagi kawan-kawan. Saya Fatin dan mewakili kelompok 1. Ini hasil diorama kami. Sudah begitu aja ya. Nanti kita akan baku tukar. Setelah baku tukar, setelah tukaran diorama, nanti anak-anak bisa mengamati nih. Galeri walk namanya. Dioramanya dia salah, dia kurang tepat atau dia sudah tepat menancapkan toleransi dan sikap toleransinya dan keberagaman budayanya. Ada yang tadi Bu Guru sekilas sepertinya ada yang salah tempat ini. Nanti kita lihat. Oke, silakan dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Perkenalkan nama saja. Ya, Angelo, boleh silakan. Oke, baik. Boleh di bawah. Nanti aja nggak apa-apa. Jangan dibongkar-bongkar lagi ya supaya papan dioramanya nggak rusak. Pelan-pelan. Ya, itu baju lagi. Siapa? Jangan kuatin terus. Ya, Fatur. Selamat pagi teman-teman. Saya Fatur dari kelompok 2. Ini hasil diorama kami. Nah, ini salah satu ciri Angelo tidak melaksanakan disiplin dalam berpakaian. Oke, silakan. Jangan jauh-jauh, sini aja. Selamat pagi teman-teman. Ini ke saya Angelo dari kelompok. Saya Angelo dari kelompok 1. Ini hasil diorama kami. Ini hasil diorama kami. Oke, kelompok 1 dioramanya kasih ke kelompok 2. Nanti kita mau adakan galeri walk, kita mau lihat nih, betul tidak nih yang ditancap-tancap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan.
Di sini. Nanti tugasnya kelompok 2 mengamati, sabar. Ya, silakan kelompok Angelo duduk. No, sebentar. Belum saatnya mencek-cek. Oke, kelompok 2. Nanti over ke kelompok 3. Yang keras. Yang lain coba hargai teman ditampil. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Saya Saya akan mempresentasikan hasil diorama kelompok kami. hormat kelompok kami. Nama saya Abdul. Ini hasil, jangan digoyang-goyang nanti roboh. Ini hasil diorama kami. Ini hasil diorama kami. Oke, baik. Tepuk tangan buat Abdul dari kelompok 2. Taruh di kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 3 maju bawah. Oh, taruh di kelompok 1 aja lah. Taruh di kelompok 1. Nanti kelompok 3 bertukar dengan kelompok 4. Taruh di sini. Iya. Sudah? Oke, sekarang kelompok 3 maju. Kelompok 3 bertukar dengan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Bagi teman-teman, Saya akan mempresentasikan hasil diorama kami. video kami. Ya, ini hasilnya. Bilang. Ini hasilnya. Oke, saya mewakili kelompok mewakili kelompok 3. 3. Nama saya Nama saya Lain. siapa? Ya, Maira. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 taruh di kelompok 4. Baik, kelompok 4 terakhir, ayo. Gabriel, ayo Gabriel. Ini. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok, saya Gabriel mewakili kelompok 4. Mewakili kelompok 4. Ini hasil diorama kami. Ini hasil diorama kami. Oke, tepuk tangan buat Gabriel. Berikan ke kelompok 3. Oke, baik, semua sudah presentasi hasil dioramanya. Sekarang kita melaksanakan galeri rak. Caranya begini. Silakan kalian amati apakah gambar-gambar itu sudah ditancapkan pada sisi yang benar. Kalau ada yang tidak tepat, ditandai ya. Nanti Bu Guru tanya satu kelompok per kelompok. Oke, mulai. Silakan amati. Betul tidak dia punya penempatan? Ayo, ini. Ditandai yang salah, ditandai yang kurang tepat ya. Coba cek. Dicatat boleh. Dicatat ya. Kalau ada yang keliru, silakan dicatat. Yang mana gambar yang keliru? Jangan diganti-ganti. Kelompok 4 catat saja yang salah, ya yang tidak tepat penempatannya dicatat. Sudah mana? Sudah cepat lihat. Ini kayak ini nih. Ini benar enggak nih? Ini benar enggak? Salah. Nah, tandai ya, tandai. Tandai pakai ini aja dong. Iya. Makanya apa sama Ditandai aja, ditandai di atas sini, belakang sini. Mana lagi? Nah, kayak gini nih. Ini benar. ada ini ada Oh, ini pelajaran. Sabar. Oh iya, betul itu betul. Oh iya, ini betul. Sorry, betul semua ya. Coba lihat betul semua kelompok 1 punya. Tandai yang ada keliru menancap. Ada ini ada? Yang mana coba? Iya, harusnya di mana dia? Oke, yang mana lagi? Itu saja. Ya, oke. Mana? Itu apa? Papeda, makanan khas. Oke, sudah? Kelompok 3 punya. Ada yang tidak? Ada yang keliru tidak? Ada yang keliru tidak? Mana? Oh iya, tandai ya. Oke, baik. Tandai nanti dicabut. Ada yang keliru? Ada yang keliru? Ditandai ya. Oke. Ya, sudah? Oke, duduk kembali ke tempatnya. Nah, masing-masing. Ayo, coba. Ayo.
Tepuk fokus. Mengingat fokus. Baik, sudah ditandai ya di galeri waknya. Sekarang dari kelompok 1. Tadi punya dioramanya kelompok 2. Bu Guru tanya, adakah yang keliru penempatannya? Tidak ada. Baik, semua sudah sesuai ya? Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. 2 punya. Kelompok berapa? Kelompok 2, Fatin dan kawan-kawan. Lanjut kita ke kelompok 2. Kelompok 2, adakah kurang tepat penempatan gambarnya? Yang mana? Coba cabut. Oke. Ya, coba lihat. Ini apa ini? Upacara adat. Coba kelompok 1 lihat. Ini upacara adat. Menurut kelompok 1 dia disikap toleransi. Seharusnya upacara adat di mana? Coba kelompok 1. Seharusnya upacara adat ada di mana? Di sudut sisi keberagaman. Masih ada? Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah berhasil menemukan sisi yang kurang tepat. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 punya kelompok 4 ada yang salah penempatan kurang tepat. Yang mana? Oke. Ada 2 katanya. Oke, silakan coba dijelaskan Aurel. Kenapa penempatannya kurang tepat? Coba Aurel. Bicara aja. Ya, berdiri. Coba kasih lihat ke kelompok 4. Coba lihat tuh, katanya kurang tepat. Oke, coba lihat yang pertama, gambar pertama. Itu harusnya di mana tuh? Kelompok 4, ayo. Itu harusnya di mana? Keberagaman atau toleransi? Toleransi. Oke, yang satu nih, ada orang mengaji, ada orang dia berdoa. Harusnya di mana? Harusnya di mana? Kelompok 4, ayo. Harusnya di toleransi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Letakkan di bawah aja, di bawah. Ya. Sekarang punyanya kelompok 3. Jam begitu. Ada 2, oke. Kelompok 3 perhatikan. Yang mana? Oke, berdiri. Ya, ini gambar pertama apa ini? Upacara adat. Bakar batu upacara adat. Harusnya di mana? Di sisi mana? Keberagaman atau toleransi? Keberagaman. Kalian anak-anak menempati di sisi toleransi. Berikut, gambar apa itu? Nih, gambar apa ini? Upacara adat. Harusnya di sisi mana? Harusnya di sisi mana? Keberagaman budaya. Oke. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sabar. Ayo kita cek. Kelompok 1 berhasil menempatkan dengan baik. Kelompok 2 tadi kurang tepat berapa? 1. Kelompok 3 tadi juga ada kurang tepat. Kelompok 4 juga baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2. Coba ingat. Kelompok 2 bisa mengerjakan dengan benar, dengan tepat karena apa? Faktornya. Pertama ya, saling bekerja sama. Yang kedua, konsentrasi, fokus. Sedangkan ayo kelompok yang tadi ada keliru-keliru, itu berarti tandanya apa? Tidak. Tandanya apa? Tidak fokus atau konsentrasi, terlalu banyak main dengan anggota. Sudah? Oke, ini hasil diorama, nanti kita taruh di lemari di belakang. Kita lanjutkan. Mengaplikasikan pembelajaran kita di hari ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama, di sekolah tidak memilih-milih teman. Kemudian tidak mengejek simbol-simbol agama atau pakaian adat. Kemudian
tidak menyebar hoaks di media sosial atau di apa tuh? WhatsApp. Kalau main HP jangan saling membuli teman ya, tidak boleh. Kita harus bersikap toleransi. Lanjut. Yuk kita refleksikan. Ibu guru punya sticky note. Silakan tulis satu per kelompok aja. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Satu kelompok satu aja. Silakan diskusikan. 5 menit. Ayo tulis. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari di pagi hari ini? Oke, silakan tulis. Apa yang sudah dipahami? Misalnya tadi contoh keberagaman ada berapa tadi? Toleransi, sikap toleransi ada 3 di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ayo tulis. Tulis apa sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ayo 5 menit. Ayo tulis. Ayo. Apa yang sudah kamu pelajari ini? Apa yang sudah kamu pelajari ini? Tadi pengertian keberagaman, kemudian apa lagi? Tadi lingkungan, perilaku toleransi itu ada berapa? 3. Ayo. Sama-sama. Ini tidak puasa baru. Loyo. Ayo tulis. Ayo boleh 1, boleh 2, boleh 3. Sudah? Kalau sudah tempel di di depan, di papan tulis. Sudah? Tempel di depan. 1 aja nggak apa-apa ya? Ayo sudah tempel di depan cepat. Aurel, ayo tempel. Ayo sudah, silakan ditempelkan. Ayo. Ya oke, Fatin tempelkan. Ayo cepat. Ayo Anissa. Oke, ketempel sini. Di sini. Tinggal tempel saja kok, takut ya di sini aja. Ya. Ayo, sudah kelompok 1. Ya, di sini. Ya, tempel. Oke. Lanjut kelompok 1. Ayo Mairo, ya Mairo, kelompok 3 Mairo. Apa yang sudah kalian pahami? Ayo cepat. Ayo kelompok 1. Ayo. Gak usah banyak-banyak, ayo. Yang sudah dimengerti aja. Oke, Putri, ayo. Ini. Ayo. Ya, Malika. Tempel. Ya, sambil teman menempel, Bu Guru tanya, apa yang kalian anak-anak lakukan untuk memperbaiki pembelajaran hari ini? Tadi ada yang tidak fokus tuh. Apa yang anak-anak lakukan? Harus belajar lebih giat. Siapa yang anak-anak tadi minta bantuan dalam pembelajaran? Tadi minta bantuan, tadi saling bekerja sama dengan teman anggota kelompok. Alan, perhatikan. Oke, kita lihat sticky note-nya. Kita bisa menghargai perbedaan antara teman, ya. Kita saling bekerja sama, boleh. Kemudian
Sikap toleransi dalam keberagaman budaya. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjutkan. Kesimpulan kita di pagi hari ini adalah, coba baca sama-sama. Keberagaman bukanlah pemecah belah, melainkan kekayaan bangsa dengan sikap saling menghormati agar tercipta kerukunan dan kerukunan. Oke, sekarang kita anak-anak mengerjakan asesmen air. Disilang ya. 10 nomor. Nih Fatin. Oke, waktunya 5 menit. Sudah mau istirahat. Ayo kerja cepat. Kurang? Ini nih, kasih di belakang. Kurang 1. Ya? Oke, silakan langsung disilang di soal asesmennya. Nama pendek saja. Nama depan saja. 5 menit. Sudah? Oke. Pegang kalau sudah ya. 5 menit. Selesai? Oke, kita bahas sama-sama. Sudah? Ayo cepat. Lihat apa, Farhan? Oh, lihat apa? Isi itu, isi. Wihara Buddha. Ya. Sudah? Ayo kita cek sama-sama. Ditukar. Farhan. Silang aja, cepat baca. Farhan. Ada 3. Oke, sudah. Nomor 1. Oke, sudah siap. Kita koreksi. Silakan ditukar. Tukar dengan teman di sebelahnya saja. Ayo. Ayo cepat gerakan. Oke, nomor 1. Sikap yang harus kita tunjukkan terhadap teman yang berbeda agama saat mereka sedang beribadah adalah iya. B. Menghormati dan tidak mengganggu. Nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti iya. A. Nomor 3. Rumah adat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang. Yang salah boleh diperbaiki untuk belajar. Nomor 4. Hari Raya Nyepi merupakan hari besar umat beragama Hindu. Nomor 5. Salah satu manfaat dari adanya keberagaman budaya adalah apa? Iya, memperkaya hasanah budaya bangsa. Nomor 6. Upacara adat Lumpan Batu berasal dari daerah Nias. Ya, benar Kak? Perbaiki kalau salah. Nomor 7. Alat musik tradisional angklung berasal dari daerah nomor 7 Jawa Barat. Nomor 8. Cara yang tepat untuk melestarikan budaya daerah. Ya, mempelajari tarian tradisional. A.
Nomor 9, vihara merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, bukan Hindu. Terakhir, tujuan diadakannya festival budaya di sekolah. Ya, B. Mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta pada budaya nasional. Oke, silakan disimpan. Simpan ya, pelajari di rumah sebentar, kita ibu guru kumpulkan. Kita lanjutkan. Sudah? Ayo. Pesan ibu guru adalah coba kita baca sama-sama. Indahnya pelangi karena perbedaan warna. Dunia ini terasa hambar jika semua orang sama. Seperti pelangi yang indah karena perbedaan warnanya, bangsa kita pun indah karena keberagaman budayanya. Kita harus saling menghargai. Kemudian perbedaan bukan berarti berbeda, tapi kita cukup dewasa untuk menghargai semua orang itu berharga. Kita lanjut. Pertemuan kita berikutnya akan mempelajari tentang identitas wilayah dan NKRI. Sampai sini ada yang mau bertanya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi dulu. Dikit. Ayo nyanyi lagu daerah. Hey yang koram beyako aronawa omge. Hey yang koram beyako aronawa omge. Onge onge rio onge jombe jombe rio. Onge 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 rio onge jumbe jumbe rio. Temnya kibe tumano mo bebeko tumano bunga awe ade. Temnya kibe tumano mo bebeko tumano bunga awe ade. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini dari pagi sampai di siang hari ini. Bu Guru harap kita semua dapat menerapkan sikap toleransi di mana? Di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Terima kasih sudah ikut pembelajaran Bu Guru hari ini. Sampai kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ayo silakan Ketua Kelas Fatin memimpin kita sebelum istirahat. Sebentar. Sini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, baik. Terima kasih buat Fatin sudah memimpin kita dalam doa. Untuk menyikapi keberagaman agama, besok yang memimpin di depan adalah yang beragama Kristen, bergantian ya. Baik, sebelum kita beristirahat, rapikan alat tulismu, dioramanya biarkan di situ aja, jangan dipegang-pegang. Silahkan istirahat. Taruh aja. Oh ya, ketua kelas kumpulkan asesmennya.
Sabar Bu. Oh iya. Heni. Kumpul asesmennya di ketua kelas. Gimana Bu? Iya. Kasih kena ini dari sana boleh, biar kasih kena ini. Luar biasa. Hal yang Agak luar biasa loyo-loyo itu karena adalah puasa jadi. diorama. Tapi kalau saya berharap untuk semua teman-teman, Ya, oke. Terima Bapak kasih Ibu guru yang Fatin. lain, mereka akan melakukan hal yang seperti ini. Akhirnya membuat di dalam kelas itu aktif semua peserta. Luar biasa. Ya mau bicara tapi ya ini guru dan dosen jadi tidak bisa dipungkiri hal ini. Guru dan dosen dan juga jadi luar biasa, banyak sekali catatan yang saya sudah menuliskan untuk nanti bisa saya sampaikan juga, saya tulis di catatan itu supaya kedepannya itu harus seperti ini. Tapi luar biasa, artinya langkah-langkahnya sudah mantap sekali dengan cantik-cantiknya dan harus begitu. Jadi memang itu yang dibilang asesmen awal, asesmen proses dan asesmen akhir. Dan luar biasa ya, memang saya bilang tadi tuh ini berhadapan dengan guru dan dosen. Jadi bagaimana dia yang menjelaskan terlalu mungkin, dia yang harus keluar dari rel kan terlalu mungkin. Tapi yang saya dapatkan untuk hari ini adalah dioramanya, diorama dengan dua sisi. Akhirnya anak-anak itu bisa dapat melihat. Seharusnya ini tuh harus tancapnya di sini, tidak boleh tancapnya di sini. Makanya hal ini yang akan saya sampaikan pada saat kalau sudah selesai. Ini media pembelajaran yang belum pernah sih kita bikin. Karena ini adalah media pembelajaran saya baru dapatkan yang luar biasa dengan kata diorama ini. Tapi luar biasa. Terus yang tadi tuh Bu, yang anak-anak melihat hasil mereka itu. Bu Nova. Ya. Yang tadi tuh anak-anak itu namanya galeri wak tadi. Mereka mengamati hasil kerjanya. Luar biasa. Terima kasih Bu, maaf tidak ada konsumsi puasa jadi. Nanti saya printkan itunya Bu, RK-nya yang baru nanti dulu. yang dua itu Iya, saja, yang dua tahu. saja. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ayo istirahat, jangan pegang. Awas kabel. Hah, kenapa?